Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Saya Elva Pujiati, mahasiswi semester 7 Fakultas Tarbiyah Prodi PAI STI Al-Aqidah Al-Hasyimiyah, menjawab soal untuk memenuhi tugas UTS bimbingan konseling. Dengan pertanyaan, bagaimana bimbingan konseling Islam memperlakukan isu-isu depresi, kecemasan, dan stres? Depresi, kecemasan, dan stres biasanya terjadi karena masalah atau kesenjangan antara harapan, perencanaan, dan hasil yang didapatkan oleh seseorang, sehingga mengakibatkan kekacauan antara emosi, pikiran, perasaan, serta hatinya. Karena perencanaan tidak sesuai dengan ekspektasi yang didapatkan oleh seseorang, dan mungkin ini bisa terjadi tidak hanya satu kali, biasanya berulang-ulang, atau dirasa oleh seseorang ini bahwa kegagalan ini adalah suatu yang sangat berat oleh dirinya. Maka terjadilah kekacauan kepada diri, pikiran dan perasaannya yang mengakibatkan kecemasan yang tinggi, kemudian depresi, juga stres yang mendalam. Bimbingan konseling Islam memperlakukan isu-isu tersebut berlandaskan kepada Al-Quran dan Sunnah. Salah satu treatment yang dilakukan oleh bimbingan konseling Islam dalam memperlakukan isu-isu ini yaitu satu, dengan cara atau niat mendekatkan diri kepada Allah SWT melalui sholat yang benar dalam perbaikan dalam sholat, kemudian kedisiplinan dalam sholat, bagaimana tata cara melakukan sholat yang benar, serta kedisiplinan untuk melakukan sholat secara teratur, sehingga dalam kesehariannya seseorang yang terkena depresi ini dapat disiplin mengerjakan sholat 5 waktu, hingga dia akan terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, yang kedua, treatment menggunakan Al-Quran. Dalam Al-Quran sudah dijelaskan bahwasanya di dalamnya terdapat nasihat, terdapat sejarah-sejarah terdahulu. Sejarah dari terdahulu, baik sejarah Nabi ataupun orang-orang soleh lainnya, dapat menjadi motivasi bagi seseorang yang terkena depresi atau stres, bagaimana Nabi dahulu mendapatkan cobaan yang sangat luar biasa, tapi Nabi bisa melewatinya. Itu akan menjadi suatu solusi bagi seseorang yang menderita gangguan pada kejiwaannya, yaitu stres, depresi, atau kecemasan. Selain itu, selain dari kisah-kisah, maka di situ juga ada nasihat atau perintah-perintah yang bagaimana seseorang memperlakukan atau konselor, baik seseorang di lingkungannya memperlakukan kepada orang yang mengalami gangguan pada kejiwaan, bagaimana orang tersebut diperlakukan dengan baik, dengan tutur kata yang baik, dengan tutur kata yang membuat hatinya senang, serta dengan tutur kata yang dapat membangkitkan semangat serta perubahan yang hebat untuk dirinya, dari depresinya, dari stresnya, kemudian dari kecemasannya, karena adanya dorongan dari lingkungan tersebut. Selain itu, biasanya dilakukan juga zikir-zikir rutin dengan tujuan untuk bahwasannya semuanya kegiatan, bahwasannya semuanya itu aktivitas baik buruknya itu berlandaskan kepada takdir atau ketentuan dari Allah SWT. Dengan adanya zikir-zikir, maka setiap harinya aktivitas seseorang ini berlandaskan kepada penghambaan kepada Allah SWT. Jadi akan timbul sifat husnuzon, bagaimana dia gagal, kenapa dia gagal, kemudian akan timbul bahwa ini adalah takdir dari Allah yang Allah akan berikan, sehingga akan muncul dalam dirinya rasa tidak kecewa, tapi ini adalah takdir dari Allah yang terbaik. Dari situ dapat mengubah mindset seseorang yang terkena depresi, kecemasan, dan stres, bahwasanya semuanya berlandaskan oleh takdir dari Allah SWT. Kemudian akan ada lagi
kesempatan yang istimewa, kesempatan yang lebih baik dari sebelumnya, sehingga itu dapat menjadikan keyakinan dalam dirinya untuk bangkit, dan dari keyakinan tersebut bahwa dia akan mempunyai kepercayaan diri yang kuat karena yakin akan adanya pertolongan dari Allah, dan dia akan kembali lagi bersemangat dalam mengerjakan sesuatu, mengerjakan semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya, bimbingan konseling Islam memperlakukan isu depresi, kecemasan, dan stres dengan cara memperbaiki ibadah dalam keseharian kepada Allah SWT, kemudian memaksimalkan kembali usaha, doa, dan tawakal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.